Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Amri Ihsan dari Amri 3D Studio. Pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial membuat modeling layout sebuah apartemen. Sebelumnya saya mohon maaf buat teman-teman karena sudah terlalu lama tidak upload video. Pada kali ini, pada pagi hari ini saya mencoba membuat sebuah tutorial. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman bagaimana cara membuat model 3D langsung dari Blender, nggak harus import dari software lain ya. Baik, saya coba iseng browsing dengan nama apartemen layout. Saya dapatkan seperti ini. Namun di sini masih dalam bentuk inci. Jadi saya konversi dulu dari 23,6 inci menjadi sekitar 600 cm atau 6 meter. Saya udah download di sini. Saya langsung merubah ukurannya ya. Baik, kita buka blendernya, kita coba tampil atas dengan nomor 7 ya. Kita drag saja layoutnya yang sudah kita buat kira-kira seperti ini. Untuk membuat ukuran menjadi mendekati ukuran yang ada di Blender, kita coba membuat box dengan ukuran panjang pada sisi Y nya sekitar 600 cm. Dan untuk dinding kita buat misalnya ketebalan 15 cm ya. Kita tarik ke sini. Oke, kemudian kita buat titik skalanya itu di ujung sini ya. Dan kita rubah acuannya menjadi 3D kursor dan kita skala ukuran gambarnya menjadi 600 cm ya, kira-kira seperti itu ya. Nggak perlu terlalu presisi ya. Kalau mau presisi nanti kita bisa ubah snapnya ini menjadi vertex ya, dimana kita bisa tarik dia punya vertex sambil menekan kontrol, atau kita nyalakan, kita tarik sampai snap seperti ini, kita tarik ke atas, kita ketik angka yang 600 ya, seperti itu kalau ingin presisi. Namun di sini kita mengikuti pola dari layout yang sudah ada aja ya. Baik, kemudian kita rubah tampilannya sementara untuk ini menjadi wireframe ya, biar kelihatan di bagian bawahnya. Kita sesuaikan tebal dinding apartemen, kemudian kita extrude ya. Kita sesuaikan dengan layout yang ada di sini. Kita bisa tambahkan dinding ya. Ini kita matikan dulu snapnya. Kita beri jarak untuk bukaan pintu. Mohon maaf jika di dekat rumah saya sangat gaduh ya, dekat pinggir jalan, jadi ada suara motor, dan pada pagi ini masih berbenah-benah, jadi ada suara-suara gitu. Mohon maaf. Ya, kita gunakan gizmo atau bisa kita pencet Y sama ya kan. Kita extrude dindingnya. Sorry.
ini. Cuma saya agak bingung di sini tulisannya closet, mungkin ini lemari ya, nggak mungkin sekecil ini gitu. Kita extrude terus dindingnya sesuai dengan layout buat dinding. Ya, kita sesuaikan saja. Sesuaikan dia punya jarak, kita ambil menekan kontrol hingga snap sesuai posisi di depannya. Nah, untuk menyambung dua dinding terpisah ini kita pencet Ctrl E dan loop pencet L ya. Kemudian kita buat lubang pintu dinding kamar. Sesuaikan dengan, karena ini layoutnya sepertinya tidak sudutnya itu tidak lurus, agak miring, jadi kita sesuaikan saja. Jika ada yang terlewat, kita bisa pakai loop, Ctrl R, atau kita pakai select edge, Ctrl E, subdiv. Device. Extrude ke sini. Sini. Karena sedang ada di rumah, jadi agak gaduh. Itu anak saya nyanyi-nyanyi, itu biasa. Ini ruang apa saya kurang tahu juga, mungkin tempat sepatu atau semacamnya ya. Kita buat aja sesuai layout yang ada. Oke. Baik, kita lihat dulu secara perspektif. Karena secara default dari Blender dia punya ukuran 2 meter, kita tarik aja posisi dia ke atas sebanyak 1 meter. Jadi ukuran dinding saat ini 2 meter dari lantai 0.
kita tarik ke atas lagi 1 meter, jadi total 3 meter. Nanti kita bisa cek di sini ya ukurannya ya, sudah 3 meter ya. Oke, selanjutnya kita buat lubang-lubang untuk jendela ya. Ini kita rubah dia punya opacity-nya dulu biar kelihatan. Di sini ada pintu, saya ingin membuat ada pintu dan jendela ya, biar lebih pencahayaan, lebih banyak masuk. Kita buat sekira-kiranya aja seperti itu. Kemudian kita pilih dia punya edge yang vertikal, kita Ctrl E dan tekan D sehingga terbentuk edge lagi secara horizontal. Jika kita ingin membuat tinggi pintu setinggi 2 meter 20 ya misal ya, kemudian kita bisa lubangi dindingnya. Kita pilih 3 atau face, kita delete, kemudian kita bisa fill dia punya atas F, dan kita tekan ALT, pilih objek yang bolong, kita fill lagi. Oke, atau cara cepatnya kita buat add-on F2 nya diaktifkan ya. F2 di sini ya, ini saya sudah aktifkan, jadi kita pencet, kita jadikan kita tekan di sini, tinggal tekan F2 dia langsung terfill. Oke, kita lihat ya. Oke, kira-kira seperti itu kita lakukan pada yang lainnya ya. Ini untuk jendela kita bisa default untuk membagi dua face nya. Sorry kalau nggak kelihatan shortcutnya. Tarik ke atas 80 cm, kemudian ambang atasnya kita sejajarkan dengan pintu, kemudian kita pilih face nya belakang depan ya, Ctrl E loop. Oke, kita lubangi dulu satu per satu. Mohon maaf agak berisik ya, karena di rumah lagi berbenah. Kita buat pintu, sorry, E D, kita tarik ke bawah, kita tarik lagi ke atas sebanyak 2 meter 20 cm. Kemudian kita delete dindingnya, kemudian kita fill. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk dinding kamar mandi. Kita buat pintu juga, kita lakukan hal yang sama pada yang sebelumnya. Jadi kita tarik ke bawah, tarik lagi ke atas sumbu Z, kita jadiin face, kita delete, kemudian kita fill lagi. Oke, nice. Untuk pintu kamarnya kita buat juga tarik lagi ke atas. Sorry, kebanyakan. Ya. Seperti ini ya, kita tekan F1. Oke,
Ini dinding-dindingnya sepertinya sudah jadi ya. Dinding sebelah sini kayaknya nggak perlu kita buat ya, karena nggak penting juga gitu kan. Mungkin kita buatlah buat sekedar dia ada hambalan rak sepatu mungkin ya. Tuh. Ya, kemudian kita untuk pintu dan jendela kita buat kusen dengan tebal 5 cm ya. Caranya kita masuk edit mode pada dinding, kita pilih face selection, kita pisahkan ini ya dengan shift D, turun klik kanan, balikin lagi, kemudian kita extrude. Nah, untuk memisahkan objek ini kita tekan Ctrl L dan kita tekan P ya. Ini jadi sudah terpisah ya. Jadi kalau kita bikin dari misalnya objek box lagi itu akan kelamaan ya. Kita bikin dari objek yang udah ada aja, kita copy. Ini layoutnya kita sembunyikan dulu, tekan H, atau di bagian sini kita buat dia grup baru ya. Kita tekan M, layout. Oke. Jadi di sini nanti layout kita nonaktifkan. Baik, untuk pintunya sendiri kita buat tebalnya 5 cm, kita loop, tarik lagi ke sini. Tarik ke bawah. Saya biasa membuat perbedaan ketebalan antara kusen dinding biar nanti di visualisasi terlihat ya. Kita tarik sekitar 2 cm. Kita pilih face nya, kita delete dan kita fill. Oke, kemudian daun pintunya kita buat. Oke, dia kita beri masuk 1 cm dan ketebalan 3 cm ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya udah kita misalnya bikin handle-nya juga ya sekalian ya, biar di copy-nya langsung ada gitu. Sini saya membuat dengan silinder, kita buat 16 biar tidak terlalu high poly, kita skalakan. Kemudian kita rotate sumbu X 90 derajat. Kemudian kita kasih ketebalan. Ya. Oke. Kalau kita ingin modeling secara tersendiri, kita isolate ya dengan slash. Ya, kita insert, kita extrude lagi ke depan, kemudian kita buat putaran ya, tapi kita buat dulu di mana sumbu putarnya gitu kan. Sumbu putarnya kita buat di sini, kita buat kursor to selected. Oke, kemudian titik pusatnya kita pindah ke sini, shift X, atau saya udah bikin shortcutnya ya,
login, jadi ke 3D cursor, shift Ctrl X ya, sehingga ketika kita pilih face nya dari tampilan atas, kita bisa putar dia seperti itu. Di sini sepertinya kurang tepat posisinya ya, depan kita akan ke sini. Oke, kursor tuh selected, kita pindahkan ya, kita putar lagi ya. Kita buat misalnya asal dulu lah, tadi sini baru kita tentukan angle 90 dengan segmen misalnya kita buat 8 biar tidak terlalu high poly. Kemudian kita extrude lagi ya, seperti ini. Kita skala kan. Oke, bagian sini juga kita skalakan dengan proporsional. Kita scroll ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita bevel sedikit pada bagian samping dan kita buat untuk lubang kuncinya ya, bracket ke bawah, kita skalakan, tahan sumbu Y ya, kira-kira seperti itu. Kita nggak perlu terlalu detail juga. Pada bagian lubang ini untuk lubang kunci ya, kita bikin loop lagi, kita geser bagian bawahnya, kita skala ya, kira-kira saja seperti itu. Sorry, salah delete. Kita delete face, jangan only face. Oke, kita extrude ke dalamnya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita buat tampilan smooth dan kita nyalakan normalnya. Kita tampilkan cavity ya, seperti ini. Tidak terlalu detail ya, tapi cukup lah. Kita pindahkan dia punya titik pusatnya di bagian belakang. Oke, sepertinya masih terlalu besar ya, ini kita kecilkan lagi ya. Oke, seperti itu ya. Buat teman-teman, kalau misalnya kita udah kita buat titik pusatnya di sini. Pusat. Ya, kira-kira seperti itu. Kita bisa buat dia sebagai library kita pribadi ya.
Kalau saya di sini menggunakan add-on flow, dimana kita beli interior esensial itu dapat ini atau dibeli secara terpisah. Kita bisa menjadikan library, kita masukkan buat kategori baru, misalnya namanya ya Amri library gitu. Kita beri nama handle gitu. Ini kita beli material dulu, misalnya dia chrome handle ya, chrome handle. Kita kasih dia reflect ya, kira seperti itu. Baru kita masukkan ke aset library. Handle pintu ya, oke. Subkategorinya interior. Oke, jadi kita oke. Nah, nanti dia langsung ketika kita butuhkan untuk membuat handle, tinggal panggil aja di sini. Kita cari di sini, mana ya, Amri library interior. Kita taruh di sini misalnya. Oke, dia akan tampil seperti itu. Ya, untuk pintunya kalau kita sudah jadi satu, kita bisa copy dia ke tempat yang lain, misalnya ke kamar ya. Kita copy dia, shift D, tahan Z ya, shift Z, putar, sumbu Z. Kita rubah dulu ini. Oh sorry, dia masih sumbunya di sana ya. Kita pindahkan ke dia punya titik pusat. Kita putar ya. Di sini kan ukurannya agak berbeda ya, kita sesuaikan lagi ya. Kita tarik ke sini, kita ulurkan 2 cm, kita tarik ke sini. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian untuk pintu jendela atau jendelanya dulu lah kita buat ya. Kita extrude, kita pisahkan. Oke, kita buat ketebalan. Sorry, karena dia masih nilainya skalanya salah ya, kita sesuaikan dulu terlalu juga dindingnya ya.
buat daun jendela. Extrude, tarik ke belakang 3 cm. Dan kita insert 8. Kita lep. Kemudian kita buat kacanya, kita buat dia ketebalan 0,5. Oke, sudah jadi. Kita pilih dia, kita copy ke sampingnya. Nice, like that. Oke, kemudian tinggal pintu jendela. Kita buat aja dia satu objek seperti ini. Ini kita beri ketebalan. Kita buat tebalan kusen. Sorry. Oke, kemudian kita buat lubang untuk pintu bawahnya, kita buang saja ya. Kita buat daun jendela lagi, atau kalau kita mau bagi dua juga bisa ya. Ini kita buat di sini 60 cm lah, kita bagi dua ya. Ini kita buat 3. Seperti itu. Bisa kita buat pintu bukaannya 80, kita tarik ke sana 80 ya. Oke, kemudian kita buat daun jendela di bagian kanan dengan tebal sorry. Ini kita pisahkan dulu ya, baru kita extrude. Buat ketebalan 3 cm, kita insert 8, kita lubangin, kemudian kita beri kaca. Kemudian di bawahnya kita buat kaca lagi ya, kaca mati 3 cm, kemudian kita tarik belakangnya dari ketebalan 0,5. Oke, selanjutnya untuk pintunya kita buat lagi. Oke, dia punya ketebalan 3 cm. Kita insert 8, kemudian kita beri dia kaca. Oke, selesai. Jadi pintunya kalau kita perlu handle, kita tinggal copy,
dia ke sini. Nah, ini kan untuk peletakannya lebih pas, kita gunakan snap. Misalnya kita mau dia di sini, ini snap tetap besar, kita sesuaikan lagi. Oke. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian untuk lantai tinggal kita buat objek, kita keliling ya, extrude dia ke sini, extrude dia ke sini, extrude dia ke sini, extrude dia ke sini, sini. Kemudian kita Ctrl L, kita pisahin. Kemudian ini kita pilih, kemudian kita pilih lagi, kita extrude 10 cm saja. Kita pusatkan dia, tarik ke bawah, tarik ke atas. Untuk atapnya juga tinggal kita copy aja ke atas. Ya seperti itu. Jadi nanti ini bisa digunakan juga untuk visualisasi di software lainnya seperti Unreal atau Unity. Kita perlu 3D editor seperti Blender ini ya. Untuk pintu kamar mandi kita copy juga bisa dari sini. Kita putar dia 90 ya. Kita mirror lagi, kita tarik sini. Oke, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat model langsung dari Blender tanpa harus import-import lagi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.